Ya, bisa diteruskan ya? Bisa. Ya. Ini saya dimulai aja, saya mulai dari barangkali mungkin Bapak Ibu sudah lupa, mungkin udah lama saya share yang panduan si Akadmu ini. Bentar. Panduan si Akad mana? Nah, ini si akad ini sudah kita bisa membuat agenda pertemuan. Artinya kita bisa dalam perjalanan mengajar nanti kita sudah bisa mengagendakan perkuliahan kita, misalkan dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-14 misalkan gitu. Kemudian di si akad juga di sini sudah ada pembelajaran online. Di situ ada kuis, penugasan, diskusi mata kuliah. Dan ini bisa diinstal di Edlink. Dan ternyata pelaksanaannya kebetulan ini ada kasus seperti ini, makanya mau nggak mau kita harus mulai menggunakan pembelajaran online ini seperti itu. Kemudian di si akad juga kita bisa memasukkan nilai mata kuliah. Di situ ada kehadiran, kuis, tugas, dan UAS. Dan saya berharap ini nanti para dosen ini untuk memasukkan nilai mata kuliah ini secara mandiri seperti itu. Kemudian nanti data yang bentuk fisiknya, harapan saya sih bisa diserahkan ke akademik. Jadi biar ada kontrol nantinya. Jadi dosen masukkan nilai, kemudian akademik nanti ngecek lagi nilainya biar ada kontrol gitu, misalkan seperti itu. Harapan saya sih seperti itu katanya. Kemudian nah untuk masuk si akadnya mungkin Bapak Ibu udah lupa, nanti biasa akses ke http siakadmu STF Muhammadiyah Cirebon ACID seperti ini. Kemudian untuk masuknya nanti gunakan username, pakainya NIDN atau NIDK. Kemudian untuk passwordnya nanti tahun, bulan, tanggal seperti itu. Misalkan ini yang lahir 23 Januari 87 ini nulis passwordnya 1987 0123. Nah ini nanti kalau pada kita saat masuk ini masuk ke sini ke si akadnya. Nah ini nanti membuat agenda pertemuan di perkuliahannya di sini. Ada pilihan perkuliahan, kemudian jadwal kelas kuliah seperti itu. Nah, jadwal kelas kuliah nanti tinggal pilih aja gambar kepala orang. Kalau saya di sini ada list pertemuan. Tinggal klik aja list pertemuan. Nah, kalau jadwal ini otomatis nanti sistem akademik atau mungkin IT yang memasukkan jadwal Bapak Ibu di sini. Itu. Nanti Bapak Ibu tinggal mengisi list pertemuannya saja seperti itu. Kemudian nanti di sini ada generate perencanaan. Ini untuk membuat berapa jumlah rencana pertemuan yang ingin kita di kelasnya. Kemudian selain generate sekaligus bisa juga tambah satu pertemuan seperti itu. Misalkan ada jadwal yang libur misalkan seperti itu, bisa juga kita tambahkan. Atau misal juga ada yang jadwal seperti kayak model praktikum yang 4 SKS. Nah, yang praktikum 4 SKS di si akad itu tidak bisa dibuat jadwal yang terpisah, misalkan hari Selasa sama hari Kamis. Nah, itu belum bisa memungkinkan seperti itu di jadwalnya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau misalkan kebetulan yang dapat 4 SKS, nanti yang 2 SKS yang mungkin terjadwal, nah yang 2 SKS-nya pertemuannya ditambah satu pertemuan di sini, pilihan yang tambah pertemuan di sini, seperti itu. Kemudian nanti setelah generate pertemuan, seperti biasa, di sini ada data isian jumlah pertemuan yang akan di-generate. Misalkan kalau kita perencanaannya 14, berarti kita ketikkan 14. Kemudian tanggal perkuliahannya di sini kita masukkan, misalkan di awal semester biasanya yang sudah seperti itu. Kalau misalkan mulainya misalkan contoh di tanggal 5 bulan September, kemudian kini jumlah pertemuannya 14, kemudian hari apa pertamanya, ini untuk kuliah ya, praktikum. Kemudian ini otomatis dari
jadwal sudah terpilih sama jam juga, berarti hanya munculkan nulis jumlah apa? Dosen hanya menuliskan jumlah rencana pertemuan, kemudian tanggal awal pertemuannya seperti itu. Kemudian menuliskan harinya. Kemudian pilih simpan seperti itu. Nanti otomatis 14 kali pertemuan yang sudah kita ditulis tadi nanti akan muncul jadwalnya. Ada 14 kali pertemuan nanti di sininya. Tanggal 5 misalkan tadi contoh, nanti seminggu kemudian kan tanggal 12, kemudian tanggal 19, nanti tanggal 26, itu otomatis nantinya. Nah, di sini kita tinggal pilih edit presensi pertemuan. Di sini ada gambar yang gambar pensil yang masih hijau. Kemudian di sini kita ketikkan materi apa yang ingin diajarkan. Seperti itu. Materi apa yang ingin dikasih model kayak bikin agenda lah, seperti agenda perkuliahan seperti itu. Ada isinya. Kemudian nanti ini untuk presensi, ini bisa juga di si akad kita mengabsen atau menandain mahasiswa yang hadir atau enggak, bisa juga. Ini contoh presensi perkuliahan. Kemudian ini presensi perkuliahan. Nanti kalau tiap perkuliahan selesai, sudah dimasukin di sistem, di absen, kita kunci, misalkan gitu. Seperti itu. Biar tidak bisa ada yang rubah-rubah lagi kalau sudah dikunci sama dosennya. Nah, adapun untuk nilai, menginputkan nilai, ini di akad juga ada untuk menginputkan nilai. Kemudian seperti ini. Nih, yang bisa diinput nilainya untuk dosen itu yang ada gambar toganya yang berwarna kuning, gambar toga atau gambar apa, seperti itu. Sementara kalau yang ini enggak kosong seperti ini, misalkan ini ada contoh praktikum kimia analis kuantitatif, di sini cuma ada yang warna birunya aja, nggak ada warna kuning. Berarti dosen ini tidak punya kewajiban untuk menginput nilainya. Ini biasanya sih karena dia bukan koordinator praktiknya, misalkan seperti itu. Atau juga misalkan yang mata kuliahnya teaching. Misalkan kok saya emang nggak ada warna kuningnya, misalkan nggak ada input nilainya, nah itu berarti dia tidak ada kewajiban untuk menginput nilainya. Berarti yang menginput nilainya berarti yang dosen koordinatornya yang ada munculnya. Seperti itu. Itu untuk input nilai. Dan untuk memasukkan nilai, nanti di sini ada bisa langsung dari kolom-kolomnya. Misalkan kehadiran berapa, UAS berapa. Nanti untuk nilai akhir sama nilai huruf itu dibiarkan kosong. Nanti otomatis akan terisi setelah nilai-nilai komponen sininya udah ada isinya. Secara otomatis. Selain menginputkan langsung di sini nilainya, kalau misalkan Bapak Ibu sudah data nilai yang misalkan biasanya di Excel, Bapak Ibu bisa menguploadkan data yang dalam bentuk Excel. Nanti tinggal pilih upload nilai sini, upload Excel. Seperti itu. Nanti upload Excel, nanti muncul template bawaan si akadnya. Jadi nanti Bapak Ibu yang punya data Excel-nya tinggal dikopikan aja datanya. Jadi jangan inputkan filenya Bapak Ibu, jadinya seperti itu. Jadi kecuali misalkan template Bapak Ibu yang Excel-nya itu udah ngikutin template-nya yang Excel yang bawaan si akadnya. Seperti itu. Bagaimana cara untuk mendapatkan model atau template si akadnya? Ya kita dari sini aja, dari download dulu seperti di sini. Download template dari si akadnya yang dalam bentuk Excel, kemudian Bapak Ibu nanti masukkan datanya ke situ nilainya. Setelah itu kemudian nanti upload nilai sininya, upload nilai, pilih filenya yang tadi yang posisinya di mana, kemudian upload. Itu otomatis semua nilai mulai dari absen pertama sampai yang dalam satu kelas itu otomatis nanti akan terisi secara otomatis seperti itu. Jadi tidak menginputkan satu persatu lagi kayak cara yang pertama tadi. Ini cara menginputkan nilainya secara import dari Excel. Nah, mungkin untuk si akad sampai di situ. Nah, terus apa hubungannya dengan Edlink nih? Kok jadi? Nah, sebenarnya Edlink ini model dari mobilenya dari si akad. Artinya kita bisa memakai fasilitas-fasilitas si akad lewat Edlink. Seperti itu. Gimana Bapak Ibu udah
ada yang sudah mencoba Tahu. atau belum? Seperti itu. Nah, kalau Passwordnya tadi apa ya, Pak? password yang mana itu, Pak? Password yang si Adlink. Adlink. Iya, password yang adlink, password yang adlink ya? Kan kita langsung login apa ini, Pak? Atau register? Nah. Yang adlink ya. Untuk menggunakan adlink, Bapak bentar. Adlink ada versi yang webnya, ada versi kita perlu yang sign. adlink mana adlink sebentar. Adlink. Nah, ini ya, yang gini ya. Yang seperti ini ya, masuknya Ibu. Ya, betul. Nah, ini yang adlink yang versi webnya. Nanti Bapak Ibu masuknya lewat yang si akad sini. Ada masuk lewat si akad ya. Nanti Bapak Ibu masukkan lewat si akad gitu. Tinggal klik aja, kemudian di sini ada muncul perguruan tinggi kan? Iya. Nah, perguruan tinggi itu Bapak Ibu nanti nuliskannya jangan komplit misalkan nulis sekolah tinggi misalkan gitu. Atau mungkin STF itu nggak bisa. Jadi cukup menuliskan farmasi aja, farmasi Muhammadiyah lah gitu. Farmasi Muhammadiyah. Nah, nanti di sini muncul bawaan sistemnya. Jadi Bapak Ibu tinggal klik aja di sekolah sininya seperti itu. Nah, untuk username dan sandinya itu gunakan password username dan password yang sama dengan yang si akad. Gunakan password dan username yang sama dengan si akad. Yaitu pakai apa? Berarti pakai NIDN username-nya, kemudian kata sandinya yang tanggal, tahun, bulan, tanggal itu. Seperti itu. Kemudian tinggal nanti masuk. Masuk. Nah, ini contoh yang punya saya ini kebetulan. Ini nanti otomatis ada pop-up atau pemberitahuan. Ini yang kemarin berita kampus. Di sini ada perpanjangan waktu pencegahan kemarin ya. Saya masukkan ke sini. Dan tinggal close saja. Nah, di adding ini ada tiga kelompoknya, ada 3 kolom, ada bagian sebelah kiri, ada di sini, kemudian ada timeline, di sini biasanya berita-berita kampus dan berita-berita umum, kemudian di sini ada jadwal biasanya jadwal yang Bapak Ibu ada yang terjadwal. Kalau misalkan jadwalnya Bapak Ibu ngajar di si akadnya atau hampir tiap hari ya nanti muncul jadwal-jadwal di sini seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara menggunakan adlinknya? Apa yang pertama kali? Pertama Bapak Ibu klik di sini kelas akademik. Kelas akademik. Ini kelas akademik. Kemudian nanti di sini ada pilihan sinkron kelas akademik. Sinkron kelas akademik. Ini buat apa? Ini untuk menarik, misalkan barangkali Bapak Ibu baru masuk ke adlink, untuk menarik data-data yang ada di si akad. Jadwal-jadwal yang sudah ada di si akad yang Ibu dapat di si akad. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu tidak mengisikan lagi jadwalnya di sininya. Jadi sudah otomatis tertarik dari si akadmu seperti itu. Tinggal sinkronisasi, kemudian nanti muncul di sini mata kuliah yang terambil dari si akad. Misalkan contoh saya dapatnya misalkan aplikasi komputer S1 kelompok 4 dan kelompok 3 itu. Di sini ada pengajarnya, kemudian ada jadwal kapan-kapannya, kemudian termasuk waktunya. Kemudian setelah itu kita kalau misalkan pengen masuk ke salah satu kelas, kita tinggal pilih aja kelasnya. Misalkan kelas yang kelompok 3 atau kelompok 4, kelompok 3 dulu misalkan. Tinggal klik aja. Nah, ini tampilan dari kelas akademik ini
hampir sama dengan yang ada di Classroom di Google Class. Modelnya persis sama. Mungkin Bapak Ibu yang menggunakan Classroom juga mungkin sudah familiar dengan tampilan seperti ini. Ini ada sebelah kiri ini ada aktivitas pembelajaran, kemudian sini ada timeline, kemudian sini ada informasi kelas sebelah sininya. Informasi kelas ini cuma tampilan aja, keterangan dari kelas yang kita buka. Yang kelas yang kelompok kelas yang sedang aktif kita buka sini. Kemudian di sini ada aktivitas pembelajaran di yang sebelah kiri nih, kolom sebelah kiri. Di aktivitas pembelajaran. Tinggal klik aja di sini muncul sesi-sesi sebanyak 14 kali pertemuan yang sudah terambil atau dari si Akadmu. Ini ngisinya ini terambil dari si Akadmu. Pada saat kita tadi ngambil yang generate rencana perencanaan perkuliahan, nanti keambil ke sini. Seperti agenda perkuliahannya lah seperti itu. Ini ada judulnya. Kemudian apa namanya? Kalau misalkan pengen diedit, kebetulan ada yang salah atau apa, tinggal klik aja sesinya, nanti muncul seperti ini. Teruskan topiknya. Kemudian misalkan pengen menambahkan data materinya, kemarin kita belum sempat mendatakan materinya, kita bisa fasilitas di sini ada ubah. Nah, gitu. Kemudian sini bisa menambahkan materi kuliah. Misalkan klik tambah, di sini apa yang ingin ditambahkan? Apa materi atau kuis atau tugas ataupun video conference. Kalau misalkan kita pengen mengadakan video conference, tinggal pilih video conference. Kemudian kita tambahkan di sesi pertama kita. Gitu. Kemudian di sesi pertama udah pengisian tentang sesi. Kemudian di pembelajaran untuk sesi-sesi yang lain sama aja isinya seperti itu tekniknya. Terus mahasiswa gimana, As? Yang mahasiswa yang mana, Pak? Ya, mahasiswa bisa ngikutin yang kita sampaikan ini. Yang Edling. Yang Edling. Ya, Edling. Di kelas akademik. Diundang otomatis ya, Pak? Ya, kita kan udah masuk ke sesi 1 kan. Iya, udah ke sesi 1 misalkan ya. Iya. Nah, kita udah masuk, ada materi untuk ngikutin. Untuk ngikutin. Ya mungkin pertamanya sih kita di sini Bu Pak ditulis di timeline ininya. Timeline ini kita ketikkan misalkan silakan masuk misalkan gitu. Nah, mereka tetap masuk dengan NIDN kita gitu sama ya. Oh, ininya maksudnya masuk ke kelas kita, Pak. Iya. Kalau mahasiswa masuk ke kelas kita, ke Edling ini, kelebihannya dibandingkan dengan Classroom yang kemarin, kalau di Edling sini, mahasiswanya itu tertarik otomatis dari si AKAD, Pak. Nah, misalkan contoh tadi saya ini ada di sini kan ada anggota nih, kita bisa melihat anggotanya. Ini tuh anggota kelas kita yang diambil dari si Akadmu ini, Pak. Jadi kita udah nggak usah nge-share kode kelas lagi. Iya. Gitu. Nah, mereka bisa ngelihat pelajaran kita gimana? Ini jadwal yang mereka masuk ini. Kalau mereka masuk ke Edlingnya mereka, otomatis muncul juga di mereka, Pak. Ada di mereka juga muncul juga di jadwal kita. Ya, jadi si mahasiswa Edling, kemudian si akad gitu. Enggak, mahasiswa lewat Edlingnya aja. Jadi mahasiswa itu suara terputus-putus gitu. Edling gitu kan. Ya, mahasiswa nanti sama seperti kita masuk ke Edling juga lewat masuknya kayak tadi lewat si akad. Nah, itu nanti otomatis mahasiswa yang sudah masuk nanti dia akan dapat beberapa jadwal mungkin kalau mahasiswa kan. Nggak, maksudnya dia masuk itu kan pakai username juga kan? Username dan password. Username dan password. Mereka untuk mahasiswa mereka buat sendiri. Enggak, username dan passwordnya udah dapat dari si akad, Pak. Mereka sudah pada punya, Pak. Udah kita share. Gitu. Nah, sama kita sudah share.
username dan passwordnya. Oh, Mereka gitu. juga memakai Oh, gitu. NIM sama dengan kita tahun, bulan, tanggal seperti itu. Oh, gitu. Dipakainya NIM berarti ya? Iya, mereka pakai NIM sendiri, masing-masing. Jadi mereka sudah pada tahu duluan. Kayak kemarin kita waktu KRS online kan mereka juga masuk ke SIAK juga. Nah itu sama dengan masuk ke Edlink juga. Passwordnya seperti itu. Nah untuk anggotanya gitu. Jadi Edlink ini sudah kita nggak usah narik Berarti lagi. udah otomatis ada ya? Ya, Tadi ya, sensi tadi ya. mahasiswanya udah otomatis masuk ke kelas kita. Ini karena ini diambil di sana di SIAKAD. Mereka kan waktu KRS di KRS-nya di SIAKAD, tapi memakai Edlink nanti datanya tarik ke sini seperti itu. Terus tahunnya dia hadir atau tidak dari? Nah, kalau untuk tahunnya hadir atau tidak, kalau misalkan untuk menilai kehadiran, kalau ngobrol di grup-grup sih, katanya tergantung kebijakan perguruan tinggi masing-masing, Pak. Ada lewat apa cukup dengan chat pada saat kita masuk ke kelas, misalkan mereka suruh siapa yang hadir, silakan komen langsung, misalkan gitu. jam tertentu, misalkan langsung seperti itu. Ya. Lapor lah gitu istilahnya ya? Ya, lapor gitu, saya hadir gitu ya? Iya betul Pak, ada lapor seperti itu. Nah kemudian di diskusi ini di sini Kalau yang kemarin saya tanyakan Pak Askara. Gimana Ibu? Yang kemarin saya tanyakan katanya taunya yang Edlink aja. Yang apa sih? Yang kita bisa kontrol, yang kita kontrol. Gimana Bu? Yang kan saya bilang gini, Pak, bisa ada aplikasi yang bisa ngontrol ini nggak kuliah? Oh iya, gini, kemarin tuh Ibu Lela pernah nanyain, ada nggak yang aplikasi yang bisa ngontrol bahwa proses daringnya ini tuh benar dilaksanakan apa tidak gitu kan ya? Iya. Nah untuk yang Edlink ini di sini ada laporannya Pak, fasilitas laporan sini tuh. Ini. Oh ada jejak nanti ya, ada jejak. Ada jejak, ada jejaknya, di sini ada jejaknya. Misalkan jejak-jejak, kalau ini kelas kebetulan jejak kelas, nanti kita dosen ini tahu siapa saja mahasiswa yang cuma melihat saja. Ini misalkan contohnya, saya di sesi 3 ini masukin materi, ada yang cuma melihat saja. Ini misalkan ini ada 14, gitu. Dia 14 kali ngelihat gitu kan. Kemudian ada juga ini rekapan dia ikut ngechat berapa kali, komentar misalkan. Atau juga misalkan dokumen yang dia download. Nah ini siapa saja, di sini ada datanya seperti itu. Lebih enak ya Pak ya? Ada riwayat seperti itu. Gitu. Ya, soalnya kan bisa aja mereka masuk tapi habis itu ditinggalin gitu. Itu, makanya itu tergantung kebijakan masing-masing sih untuk masalah kehadiran seperti itu. Gitu. Cuma kalau yang Edlink ini menurut saya enaknya kita tuh bisa aja pertama gitu bisa ngontrol seperti ininya. Kemudian ada rekapannya, artinya ada kita bisa itu kan ke bentuk Excel-nya. Jadi ada rekapannya tuh di akhir semester tuh. Di sini ada Excel-nya seperti itu. Kalau yang kelas yang lain Asara belum tahu seperti itu. Yang kayak Google Classroom tuh ada riwayat itunya apa enggaknya tuh saya belum begitu paham. Ini selain dosennya yang bisa melihat rekam jejak mahasiswanya. Berarti nanti yang kita yang nanti kita uploadkan itu berarti PowerPoint kita gitu ya? Atau gimana? Yang uploadkan di perkuliahan kita, Pak? Iya, untuk perkuliahan tuh yang kita upload itu apa? Iya. Di materinya tuh, yang misalkan di sesi tadi. Nah, sesi 8 misalkan contoh. Di sini kan di sini ada kita tambah bisa tambah materi atau tambah kuis. Nah, itu. Nah, yang ini misalkan contoh bisa tambahkan kuis seperti itu. Nah, ini sama saya karena ini baru perencanaan, jadi sama saya sudah buat tapi masih statusnya belum dibagikan. Seperti itu. Jadi maksudnya gini, seperti kita di ruang kelas ya, kita kan menampilkan
PowerPoint kan gitu kan. PowerPoint ya. Nah, kemudian kita menjelaskan PowerPoint itu kan gitu. Nah, itu Ya. gimana caranya? Kalau Yang mungkin pertama kita upload dulu. kalau saya sih mungkin kan modelnya saya share materinya dulu atau PowerPoint seperti itu. Rencana seperti itu materi, kemudian anak-anak saya di timeline-nya silahkan pelajari dulu, download, misalkan pelajari. Kalau misalkan ada yang kurang paham, bisa di chat. Kalau misalkan masih kurang jelas gitu. juga, karena kita adakan telekonferensi misalkan seperti itu. Saya rencana seperti kayak gitu kalau saya sih. Ya kayak sekarang nih Astara kan menjelaskan ini kan pakai Zoom nih kan ya, telekonferensi gitu ya. Iya. Itu dengan men-share apa nama sih tadi tuh PowerPoint-nya ini ya. Iya. Jadi ya, ini mau di-share ya berarti kan? Iya, posisinya posisi share ya. Share ya. Posisi share. Kalau misalkan dokumennya untuk menge-share itu kan biasanya sih sebelum di-share di Zoom-nya kita sebelumnya buka dulu filenya tuh. Buka dulu filenya, jadi pada saat itu tinggal share aja. Atau kita juga misalkan bisa share-nya pilih share yang screen. Nah, itu screen lebih enak lagi malahan. Iya, berarti seperti ini screen ya, berarti ini ya? Iya, ini ya. Saya kayak model sekarang saya bisa screen ya? modelnya, stop screen. Seperti itu. Iya. Ya maksud saya tuh gitu. Jadi yang kita jelaskan itu yang ada di screen ini kita jelaskan gitu tuh. Iya, betul. Iya, Pak. Iya. Iya, seperti itu. Oke. Ini untuk pemakaian. Ya di bawahnya. Ya, sebenarnya sih ini di Edling juga selain yang kelas akademik, sini ada kelas umum sebenarnya. Artinya yang kelas umum itu sama dengan yang Google Class, yang Google Classroom. Jadi ini ngedadak kita buat kelasnya, kemudian nanti kita ngundang mahasiswa, kita share kodenya seperti itu, kode share-nya. Cuma ini yang punya yang Edling, bukan yang punya yang Google. Artinya tidak terhubung dengan si AKAD ya ini seperti itu. Sebenarnya sih ada. Cuma kenapa saya kemarin tidak dianjurkan ke yang kelas umum yang di Edling? Saya kira untuk servernya, saya kira untuk yang kelas umum yang tidak ada di si AKAD itu biar terbagi aja, biar yang ada ini IDN, yang sudah punya ini IDN dan terjadwal di si AKAD menggunakan yang Edling. Kalau yang dosen yang tidak terjadwal atau mungkin tidak di si AKAD-nya tidak masuk, saya kelas umum ya. kelas umumnya tapi bukan yang Edling, yang classroom gitu Pak, biar nggak biar pemakaian kelasnya tuh pemakaian si servernya tuh menurut saya biar nggak ngumpul di sini semua. Kalau Google saya kira mungkin dia kan tingkatnya udah percayalah, mungkin sudah nggak bakal ada istilah macet atau apa, mungkin bisa di servernya kan. Seperti itu. Ini untuk pemakaian dari Edling. Gimana bisa barangkali ada yang perlu diulang lagi atau misalkan ada yang ditanyakan dengan penggunaan Edling? Ya berarti kan bisa terjadinya begini, waktu kuliahnya mungkin tidak akan seperti di kelas biasa ya, mungkin lebih cepat atau gimana ya? Ya mungkin iya bisa Pak. Jadi tidak sesuai jadwal misalkan harus 100 menit. Materi kita 100 menit mungkin sudah selesai itu karena ini juga waktunya kayak sini terdesak terdesak dengan Zoom ya kayak sini udah 48 menit. Ya diingatin. Iya. Udah. Yes. Ya udah. Ya tahunya nanti masalah-masalah muncul kan kalau udah dicoba ya. Betul ya, makanya kalau kalian mencoba ini. Masih awang-awang gitu. Iya. Makanya untuk Zoom sih paling juga modelnya seperti itu aja. Paling kira-kira mungkin diawali sih bisa share dulu. Nanti pada saat yang kira-kira butuh yang penjelasan yang detailnya baru buat Zoom-nya aja. Paling juga seperti itu. Jadi nggak dari awal pakai Zoom semua sampai terakhir perkuliahan sih itu nggak mungkin karena waktunya Pak. Iya. Ya waktu juga sama ini juga untuk 30-40 masih berat juga ya mungkin ya. Nah, sinyalnya mungkin apalagi cuacanya kita belum pernah nyobain sih. Iya Pak. Bisa masuk semua itu 33 mahasiswa itu. Ini kan kita baru berapa orang aja udah rada-rada ini sinyalnya. Udah berat. Iya. Tapi saya pernah ngikutin yang pakai Zoom juga, yang ini tuh
ada sampai 90 orang, Pak. Ya, tapi kan itu ini juga mungkin didukung dengan ininya peralatannya Ya bagus juga mungkin kali. ya, tapi kalau ngeliat aplikasinya aplikasi Zoom juga sama aja tuh. Gitu tuh. Iya. Iya. Ya kalau di promosi mah 100 ya. Iya. Iya. Iya, iya. Besar. Nah, jadi mungkin ya ini tinggal sisa-sisa waktu terakhir aja kayaknya ini. Mangga barangkali Ya, Bapak jadi- Ibu ada yang mau sharing atau apa yang kira-kira atau mau ditanyakan atau pernah belum ya, soalnya belum Coba punya sih. pengalaman ya. Nanti paling juga nanti mungkin minggu depan baru kerasa masalahnya apa gitu ya. Iya, iya. Iya, mungkin seperti itu. Kalau tadi dicoba sih Pak As, Iya. untuk 100 menit kayaknya di Zoom tuh bisa deh Pak As. Oh gitu ya. Nah, saya tadi siang itu nggak kepotong dari mulai 10.20 sampai selesai itu nggak kepotong sampai jam 12. Oh ya bagus atau kalau gitu ya bisa nerabas Tapi kayak kalau gitu ya. sinyal komunikasi dengan yang lain, Pak An, lancar tuh ya? Kalau untuk sinyal sih memang tergantung dari koneksi providernya, ya? Pak. Ya. Kalau untuk menggunakan yang lain, ya kebenaran di rumah juga agak keren aslinya sih. Kalau yang ini ya, nyobain pakai lumayan. Kalau untuk 14 kita udah mulai sharing materi, screen, nah itu pasti kayak suara terputus-putus tuh pas. Oh, iya sama. Nah, seperti itu. Jadi itu kalau tadi siang itu kan 14 siswa ya. Nah, saya belum nyobain kalau seandainya sampai full yang D3 itu kan lebih banyak, kurang lebih 30. Oh, ya, ini aja. Udah suaranya udah ini ya, udah gerak-gerak ini. Tiap pesertanya aktif untuk komunikasinya. Udah. Iya. Iya, dia beginilah. Udah kedaruratan. Pak Deddy baru bangun. Pak Deddy. Halo. Habis ngelonin dulu kayaknya. Habis ngelonin dulu kayaknya Pak Deddy-nya. Ini kayaknya kalau di atas 20 harus dari laptop deh, jangan dari HP. Dari laptop juga takut speknya ngeblank tuh, Pak. Oh, mungkin iya. Iya, Wassalam ini kayak jangan-jangan. server tuh. Iya. Iya betul ya. Ini Sama kayak gitu jadi server, kalau jadi laptopnya juga. Ya, kalau jadi laptopnya juga kalau mau nampung seluruh kayaknya mending di Google Classroom aja, kecuali presentasi. Iya. Ya nanti cobain dulu. Belum cobain sih jadi nggak tahu kayak apa gitu. Iya. Baru hari pertama ya. Ya mudah-mudahan sih lah lancar lumayan aja. Iya. Oke lah, makasih ya. Iya Pak. Nah, ini apa nih Pak Samantri ini? Hari penutup nih. Pak Samantri. Iya. Ini nggak ada suaranya lagi nih, jangan-jangan. Makan malam sebelum ini tuh. Masih nyari suara tuh. Coba tes suara ini Pak Samantri ini, tes suara ini gimana ini? Iya, kemarin bolak-balik suara boleh. Mood buat Tommy, jangan di Tommy nih. Tommy masukannya ngemut baik. Iya ngemut Tommy lagi ngemut baik. Pak, ada pilihan di sebelah kiri bawah itu ada join audionya mungkin Pak Somantri nih. Harusnya ada join audio. Kalau pilihan ada join audio, klik join audio nanti baru bersuara. Nah, sama aja ini kayak kemarin lagi nih. Mantau gini aja, Mas. Standar tanda maning baik. Jangan di-mute juga Bu Kiki. Pakai headset aja Bu Kiki biar rahasia, tenang aja.
Iya. Iya, pakai headset aja mungkin. Ya.